optik melawai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah janji dengan kalian kalau Dr. Samira hari ini 2 kali diundang tidak datang, maka aku akan menceritakan satu cerita rahasia, bilang ya. Bismillah. Aku punya cerita ini dari negeri dongeng. Pada suatu hari di negeri Konoha, salah satu pemakannya namanya DRL. Di tahun 2023 dia membeli salah satu perusahaan minuman kolagen dengan inisial NL. Kalian tebak sendirilah ya nama NL apa ya. Dia pada waktu itu beli saham 10%, sekitar 16 miliar. Dia bayar pajak pada waktu itu ya. Beliau diangkat jadi komisaris, mempromosikan produk itu juga, dan produk itu juga cukup dikenal oleh masyarakat. Lalu beberapa saat kemudian, brand tersebut itu memeriksakan lab brand minuman fiber yang sangat terkenal, namanya FT, ke Amerika. Lalu hasil brand itu mengandung cyanide pada waktu itu, dan minta untuk saya mengumumkan. Pada waktu itu saya menolak, saya sempat berdebat, saya sempat dalam meeting aku sempat menolak, tapi dikatakan ini kan edukasi dong. Oke, saya bilang kalau untuk edukasi saya bersedia, saya bilang kalau untuk menyerang saya tidak mau. Pada waktu itu saya buat video untuk edukasi, lalu stop sampai di situ. Aku tidak ada menyerang personal, aku tidak ada menyerang kemana-mana, karena videoku khusus untuk edukasi. Lalu beberapa saat kemudian, aku disetting untuk mendapatkan rekor muri oleh brand NL tersebut. Ini di Konoha ya, sekali lagi ini dongeng ya ceritanya ya. Ini DRL, bukan aku tadi ya, sorry ya. Lalu pada tahun 2025, pemilik brand NL ini datang ke DRL. Terus dia bilang ke DRL, waduh valuasi kita turun, dia bilang. Lalu dia pengen jual perusahaan ini ke saudaranya, dia bilang, betul saudaranya ada yang mau, dia bilang. Tapi valuasi itu aku bilang aku nggak mau loh, aku bilang. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa, Dr. Richard akan dikembalikan, DRL akan dikembalikan full, dia bilang. Ya udah, DRL-nya punya itikat baik, karena dari beli punya itikat baik, akhirnya ya udah dijual aja. 2 minggu kemudian, DRL itu ingat banget sih sebenarnya, nggak sampai 1 bulan, 2 minggu kemudian brand minuman kolagen NL itu berkolaborasi dengan wanita bertopeng. Itu sangat mengejutkan sih, karena kan untuk bikin kolaborasi besar seperti itu pastinya nggak cukup dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ya. Mereka lakukan live besar-besaran, kolaborasi besar-besaran. Nah, yang saya nggak habis pikir, brand tersebut dan wanita bertopeng tersebut secara, ini bukan lagi edukasi menurut saya, secara brutal dan bertubi-tubi menyerang minuman kolagen brand lain, inisialnya L, milik influencer, salah satu influencer terkenal di Konoha. Inisialnya Miha. Sebut aja namanya Michelle lah ya. Kalian tebak sendiri ya sisanya ya. Secara bertubi-tubi, saya kasihan banget saya ngeliatnya. Secara bertubi-tubi, bukan hanya produknya, tapi juga pribadinya, fashionnya, seperti daerah. Saya cuma cukup saya korban di sini. Saya nggak mau ada korban lain ada di sini. Dan beberapa saat kemudian, brand NL dan wanita bertopeng tersebut mendapatkan rekor. Demikian dongeng saya hari ini. Minggu depan kalian datang, saya akan kasih dongeng lagi selanjutnya.